Nama saya Tritya dan Sansan. Saya Sansan. Kami adalah arsitek dan desainer untuk rumah MP House yang terletak di Medland Puri. Untuk luas lahannya sendiri sebenarnya 180 meter persegi. Untuk luas bangunannya 375 meter persegi. Kebetulan rumahnya levelnya 2,5 lantai. Tujuan utamanya sih sebenarnya rumahnya itu kalau secara material yang diinginkan adalah diekspos sebenarnya material aslinya apa, itu yang diperlihatkan gitu. Jadi mungkin kalau bisa disebutkan lebih ke arah kontemporer. Sebenarnya sih konsep awalnya kita pengen bikin rumah yang sehat ya. Jadi sehatnya itu dalam hal pencahayaannya, dalam hal sirkulasi udara maupun dalam hal flow-nya ya. Pemilik rumah kebetulan orang tuanya itu mempunyai keterbatasan, jadi keterbatasan untuk berjalan, jadi mengharuskan mereka itu untuk pakai kursi roda. Nah, karena ada kebutuhan untuk kursi roda ini, makanya akhirnya rumah ini daripada memakai tangga, lebih akhirnya menggunakan sirkulasi ram sebagai penghubung satu level ke level lainnya. Makanya akhirnya akibat daripada ram tersebut mengakibatkan si rumah ini harus dibuat split level supaya mengefisiensi penggunaan RAM supaya tidak terlalu berlebihan gitu. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh, cuma levelnya pun tetap bisa dapat dari level 1 ke level selanjutnya gitu. Level airnya cukup tinggi ya, jadi waktu kita membuat pondasi dan lain-lain agak susah, jadi kita harus di watering. Lalu mungkin dari desain kita tuh pengen fasad rumah yang rosternya itu kita pengen terlihatnya ringan dan melayang. Untuk material sih kita kalau fasad udah kelihatan kita pakai roster untuk masukin cahaya. Strukturnya kita pakai baja dan pakai beton, dindingnya bata untuk mengejar progres. Untuk lantai bawah dan lantai 2 itu kita precast untuk lantai dan dindingnya. Ya kalau seandainya aluminium kita pakai finish good dari EQ. Kalau top table kebanyakan kita pakai Quadra. Yang paling utama didahuluin itu sebenarnya kan sirkulasi udara, sirkulasi cahaya, itu yang digaris bawahin pas untuk pertama kali ngedesain layout rumah ini. Dan yang kedua itu yang diinginin oleh pemilik rumah adalah di mana kegiatan itu lebih banyak berkumpulnya di ruang keluarga, ruang makan, sama kitchen ini. Makanya kenapa akhirnya 3 ruangan ini dijadikan open plan supaya maksudnya kedepannya adalah ada interaksi ya antara setiap anggota keluarga di rumah ini, supaya emang akhirnya karena ruang paling besar di sini, yang ngumpulnya di sini gitu. Ceilingnya juga dibuat double height ceiling. Kenapa? Supaya si ruang ini itu terlihat lebih besar daripada seharusnya gitu. Jadi ada bukaan ke arah taman, ada bukaan ke arah kolam gitu. Jadi supaya si ruang utama ini pun juga ada kesinambungan sama ruang outdoor gitu. Jadi kan kita emang belakangan ini apalagi berhubungan dengan pandemi, kita tahu bahwa ruang terbuka itu butuh banget supaya si rumahnya itu lebih sehat. Makanya kenapa harus ada bukaan-bukaan ke arah taman tersebut gitu. Jadi roster di sini jadi karakter utama juga di rumah ini. Ruang keluarga ini kan sebenarnya pengennya tetap berasa tetap dapat privasi, tapi di saat yang bersamaan tetap ada bukaan juga nih ke arah taman-taman dan kolam-kolamnya. Nah, si roster ini dipakai supaya untuk mengakali kayak masalah privasi tersebut. Untuk di taman pun dipakai roster supaya untuk memblok view juga, tapi di satu sisi udara tetap masuk gitu. Akhirnya penggunaan roster pada tiap ruangan perlakuannya beda gitu. Jadi kalau misalnya di taman bisa cuma pakai roster aja, di ruang keluarga ini akhirnya butuh semacam 2 lapis fasad, yaitu roster sama kaca gitu. Karena ruang keluarga ini tetap dibutuhkan oleh owner sebagai ruang yang bisa tertutup juga gitu.